Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan. Mari ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Kita memuji nama Tuhan bersama-sama dengan Kidung Jemaat nomor 3, bait 1 dan bait yang ketiga. Kidung Jemaat nomor 3, bait 1 dan bait yang ketiga, kami puji dengan riang, Dikau Allah yang besar, dan selanjutnya. Tuhan Yesus bersabda bagi kita, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu." Demikian sabda Tuhan bagi kita. Hukum kasih yang senantiasa kita dengarkan hari lepas hari, setiap saat, setiap hari Minggu, menjadi sebuah suara yang memanggil kita terus-menerus. Namun kita perlu sadar bahwa ternyata kita masih belum mampu untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Karena itu mari bersama-sama kita mengungkapkan penyesalan kita dengan Kidung Jemaat 33, bait 1, 2, dan 3. Suaramu ku dengar memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darahmu, dan selanjutnya.
Bagi setiap orang yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan, Tuhan memberikan anugerah-Nya. 2 Tesalonika 2 ayat 16 dan 17 demikian. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Tuhan memberikan anugerah, bahwa Dia yang memberi anugerah itu, Dia menghibur, menguatkan hati kita dalam setiap pekerjaan dan perkataan kita yang baik. Dan Tuhan menghendaki untuk kita yang sudah diperbaharuinya, diberikan anugerah, juga hidup dalam hidup yang baru. Hidup baru diberikan kepada kita dalam Mazmur 27 ayat 13-14. Sesungguhnya aku percaya dan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Demikian sabda Tuhan. Mari kita sanggupi apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk menantikan Tuhan, menguatkan dan meneguhkan hati kita dengan bersama-sama memuji nama Tuhan. Kidung Jemaat 251, maju, berjuanglah terus, Kristuslah kekuatanmu, hingga tercapai akhirnya mahkota hidup yang baka. Mari kita angkat bersama-sama pujian ini, Kidung Jemaat 251. Mari kita datang dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk pagi ini. Bersyukur untuk hari Minggu ini yang masih dapat kami temui. Bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan beri. Bersyukur untuk setiap berkat yang Tuhan beri. Bersyukur untuk setiap sukacita maupun duka cita yang kami rasakan. Bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan beri bagi kami. Hari ini Tuhan kami bersyukur, meski kami hanya dapat beribadah di rumah kami masing-masing dalam keterbatasan kami, tetapi kami yakin dan percaya dalam setiap ibadat kami Tuhan ada. Tuhan hadir bersama-sama dengan kami, Tuhan mendengarkan pujian kami, dan juga setiap permohonan dan doa kami. Kami berterima kasih untuk setiap kasih setia yang Tuhan beri bagi kami, yang masih kami rasakan hari lepas hari. Ya Bapa yang baik, kami bersyukur untuk hari ini. Dan saat ini kami membawa setiap orang yang Tuhan kasihi, mereka yang sedang sakit. Kiranya Tuhan berkenan hadir di tengah-tengah mereka,
memberikan sukacita di hati mereka, memberikan kesembuhan melalui obat yang Tuhan berikan, baik itu melalui dokter, perawat, maupun karena sukacita dalam hati mereka. Tetaplah hadir di tengah-tengah hati mereka ya Bapa. Jangan biarkan kami yang sedang merasakan sakit, merasakan terpuruk karena merasa ditinggalkan. Biar kami tetap merasakan Tuhan ada bersama-sama dengan kami di tengah-tengah kesakitan kami. Biar kami dapat merasakan bahwa Tuhan bersama-sama dengan kami melalui kasih sayang orang-orang yang merawat kami. Ya Bapa, bersyukur untuk hari ini. Bersyukur untuk orang-orang yang mengasihi kami yang ada di sekitar kami. Mereka yang masih tersenyum, mereka yang masih mampu untuk bersabar dengan sikap-sikap kami, mereka yang masih mampu untuk mengasihi kami, kendati kadang-kadang kami melontarkan banyak kata yang menyakitkan hati mereka. Bersyukur untuk setiap orang yang mengasihi kami. Bersyukur untuk setiap hal yang kami alami. Kami juga bersyukur ya Bapa untuk kesehatan yang Tuhan beri bagi kami. Tetaplah bersama-sama dengan kami. Berikan kepada kami kecukupan kesehatan yang Tuhan pandang. Maupun juga kecukupan apapun juga yang kami butuhkan. Karena kami yakin dan percaya Engkau lebih tahu dari apa yang kami butuhkan. Engkau lebih tahu dan Engkau pasti memberikan sesuai dengan Tuhan yang Tuhan kehendaki. Ya Bapa yang baik, kami bersyukur dan kami tetap mohon kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sakit. Kami tetap mohon Tuhan berada bersama-sama dengan setiap anggota jemaat Tuhan di GKJ Japa dan Pepantan Gapeng. Apapun yang kami alami, apapun yang sedang kami rasakan, Tuhan tetaplah ada bersama-sama dengan kami. Demikian juga dengan orang-orang sekitar kami yang juga merasakan banyak kesakitan, banyak duka cita. Tetaplah ada bersama-sama dengan mereka, seperti Tuhan bersama-sama dengan kami. Biar kami dapat tetap kuat, meskipun ada banyak sakit yang menimpa kami. Untuk bangsa dan negara ini ya Bapa, penyakit corona yang masih mewabah, Tuhan tolong kami, kuatkan kami, berikan kami kepatuhan pada peraturan sehingga kami boleh saling menjaga satu dengan yang lain. Ajari kami untuk menjaga diri kami, kesehatan kami, dan juga menjaga orang lain dengan tetap patuh pada protokol kesehatan. Terima kasih karena Engkau masih memperkenankan kami datang kepadamu meski kami hanya datang dari rumah kami masing-masing. Dalam keterbatasan wabah ini ya Bapa, kami tetap mohon Engkau hadir di tengah-tengah kami. Bangsa dan negara ini ada dalam genggaman tangan Tuhan. Kami mempercayakannya biar Tuhan menyelesaikannya. Jika Tuhan berkenan memakai kami untuk turut serta menyelesaikan wabah ini dengan menjaga diri kami masing-masing, ajar kami untuk patuh dan taat. Beri kami kesehatan. Kalaupun kami sakit, beri kami tetap setia kepadamu. Kami menyerahkan kehidupan kami seutuhnya. Jemaat Tuhan di tempat ini,
baik yang sakit maupun yang sehat, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan tetap menjaga kami, terlebih khusus menjaga kami tetap setia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan diri kami seutuhnya. Amin. Ada banyak berkat yang diberikan Tuhan bagi kita. Kesehatan, kecukupan, dan banyak hal termasuk sukacita yang mungkin kita tidak menghitungnya. Akan tetapi mari kita saat ini membawa ucap syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan yang kita siapkan. Mari kita kumpulkan persembahan kita dengan dasar firman Tuhan dari Mazmur 96 ayat 8 dan 9. Mazmur 96 ayat 8 dan 9. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemeterlah di hadapannya, hai segenap bumi. Mari kita bawa persembahan kita bersama-sama dengan pujian Kidung Jemaat 450. Kita pujikan bersama-sama bait pertama sampai secukupnya. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur. Dalam Kristus bergemar, janganlah tekebur, dan selanjutnya. Mari kita naikkan persembahan kita di dalam doa. Mari berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk setiap berkat-Mu. Terima kasih untuk setiap suka duka yang kami rasakan, sakit sehat yang kami rasakan, kelebihan kekurangan yang kami rasakan, dan semua hal yang kami rasakan. Kami bersyukur untuk semua itu Tuhan. Dan pagi ini kami membawa syukur kami dalam persembahan yang kami siapkan. Bapa, kiranya Engkau berkenan menerima, menyucikan persembahan kami. Dan Tuhan menolong kami untuk kami dapat mempergunakan persembahan ini seturut kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan persembahan kami. Amin. Mari kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Sebelumnya mari datang dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, karena kami masih boleh mendengarkan sabda-Mu. Mari Tuhan, Engkau bersabda kepada kami, tolong kami sehingga kami mampu untuk mendengarkan sabda-Mu dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati kami semua siap.
Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, sabda Tuhan hari ini diambil dari Markus 6 ayat 1 sampai 13. Demikian sabda Tuhan. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pula kah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan suatu mujizat apapun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka." Ia merasa heran akan ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, "Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka." Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Kita lanjutkan 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. "Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, 'Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan,
dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan firman hari ini diberi judul dikuatkan dalam kelemahan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita merasakan sedang ada di dalam kondisi lemah? Mungkin ada beberapa kelemahan yang pernah atau sedang kita alami. Yang pertama, barangkali kita pernah merasakan kelemahan secara fisik. Kelemahan secara fisik itu mungkin ketika kita sedang lelah, sakit, atau dalam kondisi tidak fit yang lain. Kemudian yang kedua, ada kelemahan secara psikis atau secara pikiran, yakni ketika kita merasa sendirian, ditinggalkan, dan ini barangkali dirasakan oleh teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sedang berada dalam isolasi di rumah sakit. Kelemahan yang ketiga yakni kelemahan secara iman. Ini ketika merasakan Tuhan meninggalkan kita. Tuhan Yesus pernah merasakannya. Ketika dia ada di atas kayu salib dan dia merasa Allah meninggalkannya, hingga dia berseru, Eli, Eli lama sabatani, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kelemahan-kelemahan fisik, psikis maupun iman itu barangkali pernah atau sedang kita alami. Dan barangkali saudara-saudara kita yang berada dalam kondisi sakit, isolasi, baik isolasi mandiri maupun isolasi di rumah sakit, barangkali merasakan hal-hal itu. Sudah sakit secara fisik, sendirian, kok koyok-koyok Gusti ninggal aku. Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, apabila kita sedang merasakan hal-hal yang demikian, bacaan hari ini berbicara tentang dua orang yang pernah mengalami kelemahan. Yang pertama adalah Paulus. Paulus merasa ada duri dalam dagingnya, ada kelemahan yang membuatnya sampai 3 kali meminta kepada Tuhan supaya utusan iblis itu undur darinya. Kelemahan disebut juga duri dalam daging atau utusan iblis yang tidak disebut apa sebenarnya ini, diminta oleh Paulus supaya diambil daripadanya. Tetapi Tuhan berkata berbeda. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Memang 3 kali Paulus meminta, tetapi Allah menjawabnya demikian, hingga pada akhirnya Paulus bisa berkata, jika aku lemah, maka aku kuat. Orang kedua yang mengalami kelemahan dalam bacaan kita hari ini adalah Tuhan Yesus. Barangkali bukan kelemahan, orang
melihat Tuhan Yesus berkuasa, mengajar, melakukan banyak mujizat. Tetapi kemudian orang-orang mulai melihat latar belakang kehidupannya. Ada dua hal yang menjadi dasar orang menolak pengajaran Tuhan Yesus. Terkhusus orang-orang Nazaret, orang-orang di mana Tuhan Yesus berada, hidup berada, mengajar. Hal pertama adalah sumber otoritas kuasa mengajar dan melakukan mujizat. Tuhan Yesus punya kuasa untuk mengajar dan melakukan mujizat banyak. Orang-orang mulai mempertanyakan. Pada ayat kedua kita baca, dari mana diperolehnya semua itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Pertanyaan kata dari mana berbicara tentang sumber atau asal. Muasal dari mana, apa yang pernah dilakukan oleh Tuhan Yesus itu berasal. Pertanyaannya sesungguhnya merupakan pertanyaan standar dari kalangan orang Yahudi ketika mereka mendengar sebuah pengajaran yang luar biasa dan melihat sebuah mukjizat dilakukan oleh seseorang. Karena dalam penghayatan mereka, sumber kuasa atas hal-hal tersebut bisa berasal dari Allah atau iblis. Tidak heran bila dalam beberapa kali peristiwa orang bertanya, dengan kuasa mana engkau melakukan hal-hal itu? Bahkan beberapa minggu yang lalu Tuhan Yesus dituduh melakukan banyak mujizat karena kuasanya Beelzebul. Begitu juga dengan pengajaran. Setiap murid pasti memiliki guru yang dikenal. Bila Tuhan Yesus menjadi pengajar, menjadi rabi, pasti ada rabi di atasnya, guru di atasnya. Tetapi bila melihat kehidupannya, dia itu hanya seorang anak tukang kayu. Yang tidak ada jalur pendidikan khusus yang Tuhan Yesus tempuh. Tuhan Yesus orang biasa, seorang pekerja dalam konteks waktu itu. Karena itu bagaimana mungkin dia dapat mengajar dengan penuh hikmat? Karena itu mereka mempertanyakannya. Jadi pertimbangan tentang sumber, tentang dari mana kuasanya berasal, itu berbicara tentang otoritas yang dimiliki oleh Tuhan Yesus terkait dengan otoritas Allah untuk kuasa penyembuhan dan otoritas rabi formal untuk mengajar. Bagi mereka, Tuhan Yesus tidak memiliki otoritas tersebut. Hal kedua, otoritas keabsahan garis keturunan atau famili. Dasar penolakan orang-orang Nazaret tercermin dalam ayat 3. Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?
Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Kata kunci yang dipakai oleh Injil Markus yang memiliki kekhususan pengajaran terhadap orang Yahudi ada pada kata anak Maria ketika menyebut Yesus. Kota Nazaret adalah kota kecil yang orang-orangnya saling mengenal satu dengan yang lain. Begitu juga dengan riwayat hidup seseorang. Termasuk tentu saja kehidupan Tuhan Yesus beserta ayah ibunya, Yusuf dan Maria. Mungkin pada waktu itu Yusuf sudah meninggal, tetapi tidak lazim ketika orang menyebut Yesus itu, bukankah ini anak Maria? Dengan menyebut Tuhan Yesus anak Maria, mereka mencemoohkan keberadaannya. Dengan menyebutkan Yesus anak Maria, orang Nazaret hendak mengatakan bahwa garis keturunan Yesus tidak jelas. Itu artinya klaim Yesus yang mengatakan bahwa nubuat Yesaya terpenuhi dalam dirinya bagi orang Nazaret tidak masuk akal. Dan bisa saja dianggap merendahkan garis keturunan Daud. Karena itu dia ditolak oleh mereka. Kedua hal itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang menjadi dasar mereka menolak Tuhan Yesus. Bila kita ada dalam posisi Tuhan Yesus, kita mengajar, kita ditolak. Ditolak karena apa? Aku ngerti masa kecilnya dia. Aku ngerti dia anaknya siapa. Aku ngerti dia itu kayak apa nakalnya dulu dan lain-lain. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, meskipun Tuhan Yesus ditolak, itu tidak menjadi satu kelemahan bagi dia. Tuhan Yesus bisa saja diam dan tidak memberitakan Injil lagi, sehingga dia aman dan tenteram bertemu dengan tetangga-tetangganya di tempat di mana dia berasal. Tapi dia tidak memilih hal tersebut. Kebenaran firman tetap harus dibagikannya. Dan bila kita melanjutkan bacaan kita, para murid melihat apa yang terjadi dalam kehidupan Tuhan Yesus. Dan para murid diajar tentang hal-hal ini. Seperti para murid, kita pun diajar oleh Tuhan Yesus. Kita mempunyai tugas memberitakan Injil. Kita akan menerima satu dari antara dua hal. Yang pertama, kemungkinan kita akan diterima. Yang kedua, kemungkinan kita akan ditolak. Bila kita diterima, Injil yang kita bawa diterima, baiklah itu menjadi sukacita, tetapi bukan untuk diri kita, melainkan untuk nama Tuhan. Jika orang menerima pemberitaan firman, biar nama Tuhan dimuliakan. Bukan kesombongan kita.
Tetapi apabila kemudian firman Tuhan yang kita bawa ditolak, jangan kita menjadi patah hati, patah harapan, kemudian menyerah untuk memberitakan Injil lagi. Akan tetapi Tuhan Yesus memberi contoh bagi kita. Tetap bertahan dalam pemberitaan firman. Ditolak seperti apapun, jika Allah menghendaki kita memberitakan firman, mari kita lakukan. Tentu saja bukan dengan cara membawa kitab suci ke pasar atau kemanapun juga, kemudian membacanya keras-keras, bukan. Tetapi barangkali dengan mulut kita, tangan kaki kita memberitakan firman Tuhan. Termasuk bila saat ini kita harus bersama-sama menjaga diri kita, mengasihi diri kita dan juga mengasihi orang lain dengan cara taat pada protokol kesehatan yang ada. Kenapa berbicara seperti itu dikaitkan dengan kasih? Bapak Ibu, apabila kita memakai masker, sebenarnya itu menjaga kita dan juga menjaga orang lain. Bila kita mau taat untuk jaga jarak, taat untuk tidak berkerumun, taat untuk menjaga kondisi kita, sebenarnya kita sedang mengasihi diri kita dan juga mengasihi orang lain sekitar kita. Mungkin kita sehat, imun kita kuat, tetapi barangkali orang sekitar kita sedang berada dalam kondisi lemah. Sehingga ketika kita mengabaikan protokol kesehatan, barangkali kita bertahan tetap sehat, tetapi bisa jadi orang sekitar kita yang akan sakit. Itu salah satu cara kita untuk menjaga pemberitaan firman. Kalau kita patuh dan taat pada Tuhan, patuh dan taat pada pemerintah, mengasihi diri sendiri, mengasihi sesama, itu berarti orang akan melihat kekristenan seperti apa yang sedang kita bangun. Bila kita abai, semau sendiri, orang akan melihat, oh ternyata orang Kristen seperti itu ya. Disuruh jaga jarak masih tetap aja pergi ke gereja. Disuruh gak berkerumun masih tetap aja. Disuruh pakai masker tetap aja ngeyel dan lain sebagainya. Bapak Ibu, apabila kita ditolak ketika kita mengatakan, ayo pakai masker yuk, dan kita ditolak, jangan kecil hati. Tetaplah setia. Bila kita berada dalam kondisi lemah secara fisik, secara psikis, secara iman, mari mengingat Rasul Paulus. Sampai 3 kali dia meminta untuk diambil kelemahannya. Tetapi Tuhan berbicara, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna.
bicara tentang kelemahan kita memang lemah. Kita kadang merasa kuat, tetapi ternyata kita itu lemah. Sehingga sebenarnya yang harusnya kita lakukan adalah bergantung penuh pada kasih setia Tuhan, bergantung penuh pada tangan kuat pengasihannya, karena tangannya itu tangan maha kuat. Tangannya itu yang menguatkan kita, sehingga akhirnya kita akan bisa seperti Rasul Paulus berkata, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Iya, ketika kita berada dalam kelemahan, kita akan sadar bahwa sebenarnya Allah lah sumber kekuatan itu. Ada satu lagu yang akan mengakhiri perenungan firman Tuhan pagi ini. Semua karena anugerahnya. Sebuah lagu yang mengingatkan saya bahwa apapun yang saya lakukan, apapun yang kita lakukan, bukan kita yang melakukannya, akan tetapi Tuhan yang melakukannya melalui kita. Dalam kelemahan kita dikuatkan oleh Tuhan. Dalam kelemahan Dia ada bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman. Terima kasih karena Engkau mengingatkan kami bahwa dalam kelemahan kami, Engkau menguatkan. Dalam kesendirian kami, karena sakit, karena ditinggalkan, karena banyak hal, kami diingatkan bahwa Tuhan bersama-sama dengan kami. Tuhan tidak meninggalkan kami dan Tuhan menguatkan kami. Terima kasih karena Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Tetaplah berjalan bersama-sama dengan kami dalam kelemahan kami ya Bapa. Sehingga kami setia mengikut Tuhan sampai kelak Tuhan memanggil kami pulang. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita meyakini penyertaan Tuhan. Meyakini bahwa Dia senantiasa beserta kita dalam suka duka maupun dalam setiap peristiwa. Mari kita mengakhiri ibadah ini dengan bersama-sama menaikkan pujian. Kidung Jemaat 332, kita pujikan bait 1 dan 2. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan dimanapun tempat, mari kita mengungkapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
kekuatan kita tidak tergantung dari kondisi yang kita alami. Bahkan dalam kelemahan sekalipun, kita yakin pasti ada kekuatan di sana karena Allah yang memberikan kekuatan itu. Mari kita menutup ibadah ini dengan bersama-sama menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.